Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anandaku semuanya, semoga Ananda pada saat mendengarkan Ibu menjelaskan materi tentang gelombang berjalan ini, baik sebelumnya atau setelahnya nanti Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarganya. Baiklah, Ibu jelaskan mengenai gelombang berjalan. Ini adalah pertemuan kita setelah karakteristik gelombang, yang mana Ananda sudah tahu apa itu ciri-ciri gelombang, ya. Nah, sekarang kita masuk ke KD berikutnya, yaitu mengenai gelombang berjalan. Nah, oke. Ya. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran satu ini, diharapkan Ananda dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Memahami gelombang berjalan. 2. Menerapkan persamaan simpangan. 3. Menerapkan persamaan kecepatan. 4. Menerapkan persamaan percepatan. 5. Menerapkan sudut fase gelombang. 6. Menerapkan fase gelombang. 7. Menerapkan beda fase. Jadi, ini nanti kita bagi dalam 2 link YouTube, ya, atau 2 kali pertemuan. Yang pertama, kita masuk. Yang pertama, gelombang berjalan. Nah, apa itu gelombang berjalan? Nah, gelombang itu apa kemarin? Nah, ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, sekarang dia berjalan. Apa pula itu yang berjalan? Nah, gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitude dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Ingat itu. Amplitudonya dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Terus, apa lagi? Suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis dengan amplitudo yang sama besar. Amplitudo pada tali yang digetarkan terus-menerus akan selalu tetap. Oleh karenanya, gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap setiap saat disebut gelombang berjalan. Ya, itu yang dinamakan dengan gelombang berjalan. Nah, inilah dia yang pertama, pengertian gelombang berjalan. Kita lanjutkan. Nah, persamaan simpangan. Lanjut ya, langsung ke bagian kedua, persamaan simpangan. Nah, ingat nih, sumber getarnya di titik O. Nah, ini ya, ini arah rambat gelombang ke arah kanan. Arah getarnya ke atas. Nah, gelombang apa itu? Gelombang transversal. Gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya pada tali, ya. Ingat, ini ciri khas seperti ini sudah kita pelajari pada pertemuan karakteristik gelombang. Ya, gelombang itu memiliki amplitudo, ya, memiliki periode, memiliki frekuensi. Nah, apa itu periode, apa itu frekuensi, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau Anda kurang paham, silakan dilihat kembali atau baca modulnya kembali mengenai karakteristik gelombang. Nah, satu gelombang, ya, satu panjang gelombang sudah kita pelajari juga. Nah, itu adalah lambda namanya, ya. Jadi waktu lamanya gelombang ini bergetar itu adalah T. Ingat ya. Sekarang di titik O dia bergetar. Nah, lama-kelamaan dia sampai di titik P. Ya, gelombang ini itu dinamakan dengan gelombang berjalan. Kita bisa menentukan simpangan di titik O dan kita bisa juga menentukan simpangan di titik P. Ya. Kita sekarang, nah, seutas tali yang cukup panjang digetarkan sehingga pada tali terbentuk gelombang transversal berjalan. Gelombang merambat dari titik O sebagai pusat koordinat menuju arah sumbu X positif. Mari kita perhatikan gambar berikut. Inilah dia penjelasan gambar yang Ibu jelaskan tadi. Nah, ingat ya, duluan si O bergetar, baru P bergetar. Ingat itu. Kita akan mencari berapa simpangan di titik O dan tujuannya adalah berapa simpangan di titik P.
Oke, kita lanjut. Nah, jika titik O telah bergetar secara periodik selama T detik, maka simpangan gelombang di titik O akan memenuhi simpangan getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Ingat ya, hanya Y sama dengan A sin omega T. Omega T itu sama dengan theta. Karena hubungannya apa pada gerak melingkar? Theta sama dengan omega kali T. Ya. Nah, ini omega itu apa? Kecepatan sudut. Kalau theta apa? Ya, sudut ya. Sudut yang ditempuh. Nah, dengan Y simpangan gelombang atau simpangan getaran titik yang dilalui. Satuannya meter. A amplitudo atau simpangan maksimum. Satuannya meter. Omega kecepatan sudut. Satuannya radian sekon pangkat min 1 atau radian per sekon. Omega itu sama dengan 2πf, ya, ingat itu. Nah, dan F itu adalah frekuensi getar. Nah, T kecil, lamanya titik O telah bergetar, satuannya sekon. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena omega sama dengan 2pi per F, atau bisa juga ditulis omega sama dengan 2pi per T, ingat ya, ini adalah 2pi per T, maka persamaan Y sama dengan A sin omega T dapat ditulis menjadi, nih, Y sama dengan A sin 2pi per T kali T kecil. Sehingga 2pi, ini atau Y sama dengan A sin 2pi T per T. T kecil lamanya gelombang bergetar, T besar periode. Apa itu periode? Nah, Ibu ulas sedikit. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali bergetar. Nah, satu kali bergetar itu apa? Sama dengan panjang gelombang. Ya, jadi periodenya adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Lanjut. Bagaimana jika Anda menginginkan mencari fase gelombangnya? Dari persamaan di atas, Anda dapat tuliskan sebagai berikut. Y sama dengan A sin 2pi C. Ya, 2pi C. Nah, kita lanjutkan. Nah, ingat ya, fase gelombangnya. Jadi ini fase gelombang di titik O. A sama dengan sin 2pi C. Persamaan fase gelombang yaitu C sama dengan T per T. Lamanya gelombang bergetar per periode. Atau C sama dengan F kali T. Frekuensi kali lamanya dia bergetar. Bagaimana dengan sudut fase? Kita tinggal mengambil variabel di dalam sinus, yaitu theta sama dengan omega kali T. Ya, theta sama dengan omega kali T. Ingat, ini adalah fase gelombang. Dia bergetar di titik O. Nanti kita bisa juga menghitung fase gelombang beda fase jika dia bergetar di dah sampai di posisi P. Ya. Nah, persamaan simpangan gelombang. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan simpangan gelombang di titik P. Nah, gimana caranya menghitung persamaan simpangan gelombang di titik P? Gelombang merambat dari O sepanjang sumbu X positif. Sebuah titik P bergerak X dari titik O akan ikut bergetar karena adanya rambatan getaran dari titik O ke titik P. Gelombang yang terbentuk itu disebut gelombang berjalan. Waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk merambat dari titik O ke titik P adalah TP sama dengan X per P sekon. Ya. Nah, ini. Coba nih perhatikan. Dari O sampai ke P itu jaraknya adalah X. Cara menghitung waktu P bergetar, mana yang duluan bergetar? Duluan si O bergetar. Ya. P bergetar setelah O bergetar. Nah, sehingga waktu dari O sampai ke P itu adalah X. Apa hubungannya dengan P? P sama dengan X per T. Berarti T-nya sama dengan
Ya, dari persamaan V sama dengan X per T. Berarti T-nya sama dengan X per V. Ingat ya. T-nya sama dengan X per V. Berarti P bergetar, T dikurang X per V. Mari kita lihat. Jika titik O telah bergetar selama T sekon dan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat sampai di titik P adalah T di titik P itu sama dengan X per V. Nah, dari mana datang X per V? Karena dari rumus V kecepatan. Ya, V sama dengan X per T sehingga T sama dengan X per V. Maka titik P baru bergetar selama T kurang TP. Nah, TP itu apa? Nih. Nah, dari titik O sampai ke P. Ya, berarti bisa juga ditulis T dikurang X per V sekon. Itu titik P bergetar lebih lambat dibandingkan titik O. Karena dia dari O menuju ke P. Jauh duluan si O bergetar baru P bergetar. Oke, sehingga Anda dapat menentukan persamaan simpangan gelombang di titik P menjadi, nah ini dia. Y di titik P sama dengan A sin omega TP. Apa itu TP? TP ganti dengan persamaan. Nah, persamaan di P itu adalah T kurang X per V. Ya, bukan X per V saja, tapi T dikurang X per V. Karena dia duluan si titik O bergetar selama T, dia menjalar selama X per V. Sehingga P bergetar T kurang X per V. Nah, simpan persamaan itu. Anda dapat membuat persamaan di atas menjadi persamaan yang biasa digunakan dengan mensubstitusikan nilai 2pi per T sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi. Nah, ya, nih dimasukkan 2pi per T. Apa itu 2pi per T? Kecepatan sudut, ya. Jadi persamaan yang ini tadi, nih omega sama dengan 2pi per T. Ya. Nah, tuh. 2pi per T ini adalah kecepatan sudut. Nah, sehingga YP sama dengan, persamaan di atas dapat Anda tulis menjadi YP sama dengan masukkan 2pi-nya ke dalam kurung. 2pi per T masukkan kali dengan T. 2pi T per T. 2pi per T dikurang kali X. Jadi sehingga 2pi X per TV. Ingat ya, T kali V. Nah, apa pula itu T kali V? Nah, T kali V itu sama dengan lambda. Karena lambda itu sama dengan V kali F boleh juga. Atau V per F ya, kecepatan. Atau V sama dengan lambda F. Nah, sehingga atau lambda per T. Nah, sehingga T kali V itu sama dengan lambda. Apa itu lambda? Panjang gelombang. Apa itu V? Cepat rambat. Apa itu T? Periode. Nah, kenapa ini dijadikan seperti ini? Karena nanti kita akan mendapatkan persamaan yang baru. Maka persamaan di atas Anda dapat tulis juga sebagai. Nih dia persamaan. Ini menjadi ini. Karena T kali V ganti dengan lambda. Nah, setelah itu diapain? Mari kita lihat. Ini simpan dulu ya. A sin 2pi T per T kurang 2pi X per lambda. Kita masih menghitung bentuk persamaan simpangan dengan bentuk lain. Banyak bentuknya. Nah, mari kita ganti. Kecepatan sudut sama dengan 2pi per T. Disebut kecepatan sudut. Dan K sama dengan. Nah, ini dia persamaan baru yang kita dapatkan. Jadi K itu adalah bilangan gelombang. Satuannya radian per meter. Ya. 2pi per lambda. Nah, itu tujuannya V kali T tadi atau T kali V tadi diganti dengan lambda. Bukan sembarang ganti karena dia punya hubungan. Ya. Karena V sama dengan lambda per T. Panjang gelombang dibagi dengan periode itu sama dengan kecepatan. V sama dengan lambda per T. Nah, sehingga persamaan itu menjadi YP sama dengan A sin omega T kurang KX. Ya. A sin omega T kurang KX. Nah, sehingga ini disebut dengan persamaan simpangan. Dapat Anda simpulkan persamaan simpangan gelombang secara lengkap adalah, ini dia, positif, negatif A
sin omega T negatif positif Kx, ya. Sehingga kan di sini ada positif negatif, kan dia pertama digetarkan kalau dia ke atas berarti positif. Kalau negatif berarti ke bawah, ya. Nah, sin omega T negatif positif Kx. Nah, simpan dulu. Ini dia persamaan simpangannya ini. Nah, Anda tentu dapat membuat kesimpulan berhubungan dengan tanda di depan amplitudo A dan bilangan gelombang K, yaitu positif A berarti simpangan awal gelombang ke atas, negatif A berarti simpangan awal gelombang ke bawah. Negatif K berarti gelombang merambat ke kanan, atau lebih tepatnya gelombang merambat meninggalkan sumber getar. Positif K berarti gelombang merambat ke kiri, atau lebih tepatnya gelombang merambat menuju sumber getar. Oke, itulah dia persamaan simpangan. Baiklah Ananda, jika Ananda kurang paham, silakan Ananda putar ulang video kita yang ini. Nah, baiklah, untuk video berikutnya kita lanjutkan dengan persamaan kecepatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.